Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali walaupun tidak secara langsung ya, dan untuk mempelajari pelajaran fikih ibadah. Kemudian salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan dan juga curahkan kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran fikih ibadah dan kita masuk ke dalam pembahasan baru nih, yaitu pembahasan adab-adab ketika hari Jumat. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya, hari Jumat ini ya sebagaimana sudah kalian pelajari ya di pelajaran sebelumnya, bahwasannya pada hari Jumat ini banyak keutamaan ya. Yang pertama tentunya hari Jumat ini adalah hari rayanya orang Islam ya, yang mana pada hari ini ya ada ibadah khusus ya yang kita kerjakan, yaitu sholat Jumat. Kemudian juga pada hari ini sudah kalian ketahui bahwasannya Nabi Adam diciptakan pada hari ini, diwafatkan juga pada hari ini, ya dimasukkan ke dalam surga juga pada hari Jumat, dan nanti akan terjadi hari kiamat juga pada hari Jumat. Ya, sehingga pada hari ini, hari Jumat ini ya adalah hari yang sangat istimewa sekali buat umat Islam. Tapi anak-anakku sekalian, kita mulai nih, ternyata ada amalan-amalan ya yang perlu kita kerjakan dan perlu kita fahami nih terkait hari Jumat. Apa saja? Yang pertama yaitu membaca surat Al-Kahfi ya. Coba siapa di antara kalian yang biasanya kalau hari Jumat ini membaca surat Al-Kahfi? Ya setidaknya kalau kalian tidak bisa menyelesaikan surat Al-Kahfi, ya paling tidak seperempatnya, setengahnya, atau sebagian ya. Jangan sampai tidak sama sekali. Kemudian amalan sunnah yang lainnya pada hari Jumat adalah berdoa ya. Nah tentunya kita setiap hari berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, memohon kebutuhan kita. Namun ya pada hari Jumat ini sangat ditekankan, terutama setelah sholat asar sampai maghrib ya, setelah sholat asar sampai maghrib. Nah pada waktu itu ya berdoa ya sangat ditekankan, karena itu termasuk waktu yang mustajab. Oleh karena kalau kalian punya kebutuhan ya, ada ingin meminta sesuatu, maka minta pada waktu itu pada Allah Subhanahu wa taala agar doa kalian ini dikabulkan. Kemudian pada hari Jumat juga kalian disunahkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ya pada hari Jumat juga ini ya sangat ditekankan sekali salawat kepada Nabi SAW ya. Nah, tentunya ya bersalawat kepada Nabi SAW setiap waktu ya. Bahkan setiap kali ya disebutkan nama Nabi SAW. Namun ya pada hari Jumat ini sangat ditekankan sekali kita bersalawat kepada Nabi SAW. Apalagi kita ini mengaku cinta kepada Nabi SAW, maka kita harus memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya ya amalan pada hari Jumat adalah ya ini khusus pada sholat subuh nih, sholat subuh pada hari Jumat ya. Di rakaat yang pertama ya disunahkan membaca surat As-Sajdah ya, dan di rakaat yang kedua disunahkan membaca surat Al-Insan. Waduh Pak Arif, kayaknya kok panjang banget Pak Arif sholat subuh. Rakaat pertama As-Sajdah, kemudian rakaat kedua surat Al-Insan. Wah ini mah lama banget sholat subuhnya Pak Arif, saya nggak kuat Pak Arif, ngantuk. Waduh mendingan sholat di rumah aja deh. Nah, ya kalian jangan seperti itu, kalian harus semangat ya mengerjakan ibadah, mengerjakan terutama sholat ya. Apalagi kalian ini ya seorang muslim dan kalian adalah penghafal Al-Quran ya, maka oleh karenanya kalian harus semangat beribadah, jangan sampai malas. Kemudian anak-anak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari Jumat kan kalian melaksanakan sholat Jumat nih, khususnya para lelaki ya. Nah, kalau para wanita ini tidak wajib ya, hanya sunnah saja. Nah kalau kalian mengerjakan sholat Jumat ya, maka ada adab-adabnya ya. Perhatikan nih adab-adab ketika kalian ingin mengerjakan
sholat Jumat. Ya, apa saja adab-adab yang kalian kerjakan pada sholat Jumat? Yang pertama, ya, kalian mandi, ya, bersuci, ya, memakai pakaian yang rapi dan memakai wangi-wangian. Ya, jadi kalau kalian sholat Jumat, ya jangan dalam keadaan kotor, ya, jangan dalam keadaan biasa-biasa aja, namun kalian harus menggunakan pakaian yang rapi, ya, pakai wangi-wangian, ya, dan mandi kalau perlu, ya. Nah, ini berdasarkan hadis, ya, yang disabdakan oleh Nabi SAW, ya, beliau bersabda nih, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, kemudian dia bersuci semampunya, ya, kemudian dia memakai, ya, minyak rambut atau wangi-wangian, ya, kemudian dia berangkat ke masjid, dan sampai di masjid dia tidak memisahkan antara dua orang. Maksudnya ketika di masjid kan kalian mendapati orang-orang yang duduk nih, ya, di soft, ya, kemudian kalian nggak minta geser kanan kiri, ya, misahin dua orang, ya. Nah, kemudian kalian apa, sholat, ya, sesuai kemampuan kalian, ya, maksudnya ini sholat sebelum Jumat, ya, sholat mutlak, kalian diperbolehkan sholat, ya, sebanyak-banyaknya sampai khatib berkumandang atau berkhutbah, ya. Kemudian ketika itu kalian ketika imam berkhutbah, ya, kalian diam dan mendengarkan, ya. Kemudian kalian ikut sholat bersama imam, ya, maka apa pahalanya? Maka kalian akan diampuni nih dosa-dosanya. Kalian akan diampuni dosanya mulai Jumat ini sampai Jumat yang akan datang. Masya Allah. Ya, baik. Kemudian di antara adab selanjutnya adalah kalian datang lebih awal, ya. Jadi ketika sholat Jumat kalian datang lebih awal, ya, tentunya mencari soft yang ke depan, yang terdepan, ya. Kalian cari soft yang terdepan, ya, jangan sampai kalian datang terakhir duduk paling belakang, ya. Ya, walaupun kalian, ya, ketika kalian masih kecil, ya, biasanya nggak boleh atau disarankan untuk duduk di soft minimal yang kedua, ya. Kalau kalian, ya, tidak boleh duduk di soft yang pertama, ya. Dan ini, ya, berdasarkan sabda Nabi SAW nih, kalau kalian datang ke masjid lebih awal, ya, di waktu yang pertama, maka kalian seakan-akan itu menyembelih unta. Kalau kalian datang di waktu yang kedua, ya, maka kalian seakan-akan menyembelih apa? Sapi. Kemudian kalau kalian datang di waktu yang ketiga, kalian seakan-akan menyembelih kambing. Dan kalau kalian datang di waktu yang keempat, maka kalian seakan-akan, ya, menyembelih seekor ayam. Dan kalau kalian datang di waktu yang kelima, maka kalian seakan-akan apa? Ya, menyembelih atau berkurban telur, ya, subhanallah, ya. Dan kalau, ya, imam sudah naik mimbar, ya, akan berkhutbah, kemudian muadzin berkumandang, maka para malaikat datang, subhanallah. Lihat nih, ketika kalian sholat Jumat ternyata ada malaikat yang ikut bersama kalian, ya. Kemudian ini juga adab yang sangat penting, ya, kalian jangan melangkahi, ya, orang yang berada di soft, ya. Ketika soft sudah baris, sudah rapi, kalian jangan melangkahi, ya, karena hal tersebut apa? Mengganggu orang lain, ya. Tapi cari soft yang setelahnya, ya, yang bisa ditempati. Kemudian anak-anak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan yang atau adab yang pada hari Jumat, ya, atau pada sholat Jumat adalah kalian, ya, sholat sunnah semampunya nih sebelum imam berkhutbah, ya. Jadi kalian ketika datang misalnya setengah 12 atau 15 menit sebelum khutbah, ya, sebelum azan berkumandang, ya, kalian sholat sunnah terus, sunnah 2 rakaat sampai imam naik mimbar. Nah, ketika itu kalian berhenti, ya. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, ya, barang siapa yang mandi kemudian datang untuk sholat Jumat, lalu ia mengerjakan sholat semampunya, ya, dan dia mendengarkan khutbah, ya, dan kemudian dia sholat bersama imam, ya, maka akan diampuni, ya, dosanya nih dari Jumat ini, ya, sampai dengan Jumat setelahnya ditambah 3 hari. Subhanallah, kalian akan diampuni kalau kalian sebelum khutbah berkumandang kalian sholat 2 rakaat terus, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, kemudian, ya, adab selanjutnya adalah kalian mendengarkan khutbah, ya. Ya, walaupun nih kalian melihat teman kalian yang sedang bercanda atau sedang melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan saat khutbah, kalian lebih baik diam saja,
Karena kalau kalian menegur, ya, maka kalian ya sama saja telah melakukan perbuatan yang sia-sia, sebagaimana sabda Nabi SAW, ya. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan orang yang melakukan hal yang sia-sia pada hari Jumat, ya, atau pada saat khutib berkhutbah, maka dia tidak mendapatkan pahala. Astagfirullah, ya. Nah, kalian kalau sudah tahu nih, ya, maka kalian jangan melakukan hal yang sia-sia, ya. Bahkan sampai menegur teman yang bercanda saja tidak boleh, yang mengatakan diam, gitu saja nggak boleh, sama saya melakukan hal sia-sia. Nah, bagaimana sikap kalian ketika khutbah? Maka kalian diam mendengarkan, ya, diam tenang mendengarkan, fokus pada khotib yang sedang berkhutbah. Kemudian yang ketujuh adalah sholat sunnah, ya, 4 rakaat setelah sholat Jumat, ya. Jadi kalau kalian setelah sholat Jumat, maka kalian sholat sunnah berapa kali? 4 rakaat, ya, 2 kali salam, kemudian 2 kali salam, sehingga jumlahnya berapa? Jumlahnya 4 rakaat. Baik anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai sudah pembahasan yang bisa Pak Arif jelaskan pada kesempatan pagi hari ini. Ya, semoga penjelasan yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk diamalkan. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Pak Arif tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.